Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di tengah suka dan duka kehidupan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar sabdamu meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami, dan memberi damai sejati dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepadanya, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatmu sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu boleh beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan. Ada saat-saat ketika kita merasa kuat dan yakin, tetapi ada saat juga ketika kita goyah, takut, bahkan hampir menyerah. Seringkali kita berkata, "Saya percaya Tuhan," tetapi ketika masalah datang, keyakinan itu diuji. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini, para murid merasa sudah memahami Yesus dan siap mengikutinya. Namun Yesus mengetahui kelemahan mereka. Ia berkata bahwa saatnya akan datang ketika mereka tercerai-berai dan meninggalkan Dia. Meski demikian, Yesus menutup sabdanya dengan kalimat penuh harapan. "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sangat mengenal hati manusia. Ia tahu bahwa para murid memiliki niat baik, tetapi juga rapuh.
Mereka berani berkata percaya, tetapi ketika badai datang, mereka lari ketakutan. Bukankah kita pun sering demikian? Saat hidup tenang, kita mudah berkata percaya. Saat doa dikabulkan, kita mudah bersyukur. Namun ketika sakit datang, ekonomi sulit, keluarga bermasalah, atau harapan tertunda, iman mulai goyah. Yesus tidak marah kepada para murid. Ia justru memahami kelemahan mereka. Ini kabar baik bagi kita. Tuhan mengenal keterbatasan kita, namun Ia tidak berhenti mengasihi kita. Yesus berkata bahwa Ia tidak sendirian, sebab Bapa menyertainya. Dari sini kita belajar, kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari kesatuan dengan Allah. Yesus bersabda, "Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku." Damai Kristus bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai Kristus adalah ketenangan batin di tengah masalah. Dunia memberi damai jika situasi aman. Kristus memberi damai bertahan saat badai datang. Dan puncaknya, Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Yang dimaksud dunia ialah kuasa dosa, ketakutan, kebencian, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Kristus telah menang. Maka penderitaan kita bukan akhir cerita. Dalam Kristus kemenangan sudah dimulai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah iman saya hanya kuat saat hidup nyaman? Gimana saya mencari damai ketika masalah datang? Apakah saya sungguh percaya bahwa Kristus telah menang? Langkah konkret yang bisa kita buat adalah: pertama, jangan kaget dengan kesulitan hidup. Yang kedua, carilah damai dalam Kristus. Yang ketiga, akuilah kelemahan dengan jujur. Dan yang keempat, peganglah harapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tetapi Ia menjadikan damai di tengah air mata. Ia tidak berkata bahwa jalan akan selalu mudah, tetapi Ia berkata bahwa kemenangan sudah ada dalam Dia. Maka ketika hidup terasa berat, jangan menyerah. Ketika hati goyah, jangan mundur. Ketika masa depan tampak gelap, jangan putus asa. Peganglah sabda Yesus ini, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bersama Kristus, kita pun akan menang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Seringkali kami mudah takut, mudah goyah, dan mudah kehilangan damai. Namun Engkau datang membawa penghiburan dan harapan. Berilah hati kami yang teguh dalam percobaan, iman yang kuat dalam kesulitan, dan damai yang tetap tinggal di tengah badai hidup. Ajarlah kami untuk selalu bersandar kepadamu, sebab hanya Engkaulah sumber kemenangan sejati. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami jatuh, bangkitkanlah kami. Ketika kami putus asa, nyalakanlah harapan baru. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.